Yo Ilur, bertemu lagi di lain pendakian. Selain peralatan, mental dan fisik, yang tidak kalah penting ialah logistik. Seperti hidup yang mesti memaknai kata cukup, logistik pun demikian. Sekiranya bisa memenuhi kebutuhan selama pendakian kali ini. Ditemani Roni, logistik sudah terpenuhi. Keesokan harinya, aku mempersiapkan peralatan serta bawaan, kemudian dipacking rapi dalam tas carrier. Sebab letak gunung kali ini cukup jauh, pastikan tidak ada yang tertinggal. Karena dalam hutan yang bisa diandalkan hanya diri sendiri. Hingga hari pendakian pun tiba. Oke, ini sudah siap semua dan aku akan berangkat menuju base camp. Ini sudah dijemput oleh gue staff kita. Sebentar. Ron, Mas Rodi Bejo. Turun deh, kadang loh. Iya. Iya, Ya wis, ayo awakmu ready kok, Kak? wis ready. Oke. Setelah menjemput Asrul, lanjut menuju titik temu di mana sepupu yaitu Mas Fikri dan seorang kawan yang kenal sewaktu di Saraklopo biasa dipanggil Indra turut serta dalam pendakian kali ini. Ayo gue. Gunung Kelut yang berada di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang menjadi tujuan pendakian kali ini. Berhenti sejenak di sebuah minimarket sekaligus mengisi bensin, kita melaju lagi menuju base camp Karangrejo dengan estimasi perjalanan sekitar 2 jam. Tersedia jasa ojek sampai pos 1, tapi masih diperbolehkan membawa motor sendiri. Kita pilih opsi kedua, menuju desa terakhir hingga melewati perkebunan warga. Dari jalur aspal beton, kemudian makadam, berubah tanah berbatu. Indra. Aku mengira tidak akan sejauh ini. Ternyata jauh sekali. Belum mendaki sudah lelah duluan. Mesin panas karena motor standar perkotaan bukan adunya di jalur seperti ini. Akhirnya sampai di pos 1, titik awal pendakian sekaligus parkiran. Kita start pendakian dari pos 1 Garuda Yaksa jam 10.30. Ini baru berjalan 10 menit tapi langsung dihajar tanjakan. Lumayan nanjak ini, langsung ngas-ngasan ini. Untuk trek awal dominan bebatuan dan untuk cuaca lumayan mendung, tapi apa ya, remang-remang gitu lah. Semoga nggak hujan ya, karena tadi sempat mendung gelap, terus agak rintik-rintik gitu waktu di base camp. Ini udah lumayan cerah sih, masih mendung-mendung dikit lah. Semoga nggak hujan. Pendakian santai Gunung Kelut via Karangrejo, Blitar. Mantap. Tubuh yang sudah lelah, langkah sulit mengatur ritme. Jalur yang langsung menanjak membuat nafas engap. Pelan-pelan saja, tidak ada yang perlu dikejar. Gunung tak akan lari.
kontur akar dan tanah, serta vegetasi rapat sangat rindang, membuat suasana sejuk. Suara aliran sungai jauh di bawah terdengar samar di telinga. Aman Aron? Amin. Rul? Aman. Waduh, kayak kena suarane ngono iki. Aman. Mas Mik. Waduh, tambahan personil Indra. Jalur ini cukup unik. Setelah menanjak, lalu landai. Nanjak lagi, lalu landai lagi. Begitu seterusnya. Seperti suasana hatimu kalau lagi tantrum. Enggak kuat. Perjalanan menuju pos 2, kita lebih banyak istirahat. Pendakian itu happy Sebab tubuh masih perlu adaptasi. Cukup langkah kecil, namun pasti. Lagi enak-enaknya istirahat di pos 2. Tiba-tiba mendung mulai datang, terus agak rintik-rintik gitulah. Jadi kita bergegas lanjut ke pos 3. Tadi estimasi dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih 1,5 jam. Nanti banyak istirahatnya malah, karena udah lama nggak mendaki juga, sekitar 2 bulan lah. Terakhir ke Lincing itu Agustusan. Ini lanjut mendaki lagi. Biar apa? Biarin. Mendung datang, membuyarkan lamunan, mengharuskan kaki segera melangkah kembali. Di alam tidak ada yang pasti, seperti mendung yang tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi. Sampai di pos 3 jam 12.03. Dari pos 2 ke pos 3 estimasi 40 menitan. Di sini juga ada toilet, agak turun ke bawah. Ada plakatnya juga di belakang. Ada toilet plastik gitulah. Itu tuh. Istirahat sebentar di pos 3. Mantap. Sepertinya pos 3 menjadi tempat yang salah jika ingin beristirahat. Masa itu puncak rek? Gila, view. Woi. Kiu kiu. Le. Kiu kiu. Foto nih gini apik, Mas. Ayo. Tidak jauh dari pos 3 itu ada view yang lumayan bagus kalau cerah, tapi ini setengah mendung. Nah, ini yang di belakang itu, yang ini jalur wisata via Kediri. Yang ini itu puncak Kelut, tapi lagi malu-malu dia, ketutupan mendung. Ini kalau cerah bagus sih viewnya, dan langsung dikasih bonus turunan. Mantap sih, nggak expect kalau di situ ada view yang bagus. Tahu gitu tadi istirahat di situ aja daripada di pos 3. Oke, lanjut pos 4. Layaknya surga tersembunyi, mirip yang ada di film Jurassic Park jika kamu pernah menontonnya. Gagahnya puncak Gunung Kelut nampak berselimut mendung dari kejauhan. Menuju pos 4, jalur dominan turun, melewati vegetasi yang masih cukup rekat. Jalur berubah melipir dengan pijakan miring
tapi cukup lebar. Dan sampailah kita di pos 4, tempat di mana kita akan bermalam sebelum melanjutkan ke puncak Gunung Kelut. 13.10 kita sampai di pos 4. Pos 4 ini jadi camp area sebelum nanti summit. Nah, ini di pos 4 ini ada mata air. Mata air apa ini? Dewi Kili Suci. Nah, ini Dewi Kili Suci turun ke bawah di sebelah kiri dari pos 4. Pos 4 belok kiri maksudnya. Itu turun. Tadi info guide kurang lebih turunnya itu 30 menit untuk ke mata air. Oke, kita cari spot untuk mendirikan tenda. Ini alhamdulillah cuaca juga makin cerah, makin kondusif. Mantap lah. Akan iki yo. Ya wis, ngono ae. Jadi apa to? Area pos 4 memang luas, tapi penuh batu kerikil tajam. Sedikit kesulitan mencari tempat mendirikan tenda, bukan tanpa sebab, karena alas tenda Roni bukan dari terpal. Untuk area seperti ini akan ngeri-ngeri sedap. Meskipun kerikil, tapi sangat bisa melubangi alas tenda. Tenda sudah jadi, kita langsung istirahat, terus makan siang, dan tidak lupa kewajiban para pendaki yang tidak boleh dilewatkan begitu saja, yaitu membuat kopi sambil lihat senja. Senja ada di depan, tapi cuaca lagi buka tutup, kabut sering lewat, jadi senjanya ketutupan kabut. Kita sekarang di ketinggian 1080 mdpl, turun 10 mdpl dari pos 3. Ternyata lebih rendah ya di sini, lebih tinggi pos 3. Untuk jam sekarang sudah jam 5.12. Ini kalau senja lagi cantik-cantiknya, tapi ya udahlah, yang penting cerah. Oke, menikmati senja dulu. Mantap. Waktu itu menyebalkan, karena waktu terasa lama untuk orang bersedih, dan waktu terasa cepat untuk orang bahagia. Seperti yang aku alami saat ini, di mana mendaki selama kurang lebih 3,5 jam berlalu begitu saja. Pagi berganti siang, siang berganti senja, bersinar di sela rekat pepohonan, nuansa yang mendamaikan, diiringi sesekali angin sepoi-sepoi. Beberapa yang tidur sedari sore, aku bangunkan untuk makan malam. Kurang rasanya jika mendaki dan tidur dengan perut lapar. Setelah menikmati senja, ini sudah mulai gelap. Jadi kita persiapan untuk makan malam. Menu hari ini apa, Chef Roni? Chef asal pancet jir tempe. Ini yo tempe. Gak apa-apa, tempe favorit tempe. Tempe opo lagi di masak opo tempe ini? Eseng-eseng. Tempe. Eseng-eseng, saori, saus tiram.
Rai dikirami. Bersama Chef Roni dan Labu bu. Co-chef Labu. Asrul. Boleh kayak Makan malam terus kita istirahat, labu. persiapan buat besok summit. Mantap. Karena membawa logistik lebih, porsi makan malam juga cukup banyak. Karena memasak ini dan itu, tidak apa-apa, anggap saja sebuah perayaan kecil. Ron, sopan pertama Ron. Tahun pertama untuk kita. Mantap. Chef Roni harus pertama kali dah yang nyoba. Masa Ron? Cara tanding. Wah. Kapan manen nang gunung oleh takjil. Betul dong. Iya dan. Kowe mbambung. Ron, ayo Ron. Sikat Ron. Oleh takjil. Sikat Ron. Mantap. Mantap. Takjil. Mantap. Baik. Waktunya istirahat. Sekarang sudah jam 9 kurang berapa ya? Kurang seperempat. Karena besok kita akan melakukan summit. Semakin malam angin semakin kencang karena ini lembahan ya, jadi angin kencang banget. Ini flashlight juga aku turunkan biar nggak mabrung kena angin. Ya udah, sampai jumpa besok pagi. Selepas makan malam, ramainya obrolan di tenda beralih menjadi suara alam. Satu persatu kembali tidur, kecuali aku yang baru akan tidur saat hampir tengah malam. Semakin malam, angin semakin kencang, serta langit nampak mendung. Semoga esok cuaca tidak semakin memburuk.